Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aurelia dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 20. Saya di sini akan menjelaskan Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa. Apa itu Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa? Adalah ayat jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada pada neraca saldo agar menggunakan neraca saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Ada juga tujuan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Yang pertama, membuat siap akun real, ada akun aset, lisabilitas, dan ekuitas yang menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, membuat setiap akun nominal, pendapatan, dan beban menunjukkan jumlah pendapatan dan beban yang betul pada akhir periode akuntansi. Ada juga pencatatan jurnal. Yang pertama, ada perlengkapan. Contohnya, pada tanggal 4 Mei 2019, suatu perusahaan membeli perlengkapan sebesar 900.000 secara tunai. Pada tanggal 31 Desember 2019, perlengkapan yang tersisa sebesar 100.000, yang artinya perlengkapan yang dipakai selama 1 tahun 2019 sebesar 900.000 dikurangi 100.000, yang hasilnya 800.000, maka dapat dituliskan beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Yang kedua, ada penyusutan aset tetap. Contohnya, pada tanggal 2 Mei 2019, pada neraca saldo suatu perusahaan terdapat akun peralatan usaha sebesar 12 juta. Penyusutan pada perusahaan sebesar 10% per tahun. Jadi penyusutan peralatan sebesar 8/12 kali 12 juta sama dengan 800.000. Dan dapat dituliskan beban penyusutan peralatan 800.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 800.000 di kredit. Yang ketiga, ada beban dibayar di muka. Contohnya, 1 dicatat sebagai harta. Berikut ini merupakan contoh transaksi pembayaran sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Maret 2019. Clean and Service Laundry membayar sewa tempat usaha sebesar 6 juta untuk masa 1 tahun. Pada saat transaksi pembayaran sewa, pencatatan pada jurnal umum dilakukan secara mendebit akun sewa dibayar di muka untuk mengkredit akun kas. Pencatatan jurnal umum pada tanggal 1 Maret 2019 sebagai berikut. Sewa kas dibayar di muka sebesar 6 juta di debit dan kas sebesar 6 juta di kredit. Penyusunan jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut dilakukan dengan cara debit akun beban dan mengkredit akun sewa dibayar di muka sewa yang telah menjadi beban hingga tanggal 31 Desember 2019 adalah 10 bulan, yaitu dari tanggal 1 Maret sampai 31 Desember 2019. Beban sewa sebesar 10/12 kali 6 juta adalah 5 juta. Jadi, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Beban sewa 5 juta di kredit, di debit, dan sewa dibayar di muka di kredit. Yang kedua, dicatat sebagai beban. Jika transaksi dicatat sebagai beban, transaksi dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun kas. Pencatatan jurnal umum pada tanggal 1 Maret 2019 sebagai berikut. Juta dibayar di debit dan kas dibayar di kredit 6 juta. Untuk membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu harus menentukan bagian akhir sewa yang masih harus menjadi sewa dibayar di muka pada
akhir periode akuntansi, yaitu dari mulai Januari sampai Februari 2020, yaitu 2 bulan. Jadi 2/12 kali 6 juta sama dengan 1 juta. Penyusutan jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut dilakukan dengan pendebitan sewa dibayar di muka dan mengkredit beban sewa. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Sewa dibayar di muka 1 juta di debit dan beban sewa 1 juta di kredit. Ya, lalu ada pendapatan diterima di muka. Contohnya, yang pertama dicatat sebagai utang. Berikut merupakan contoh transaksi penerimaan sewa diterima di muka pada tanggal 1 April 2019. CV Jasa Kios menerima pendapatan sewa atas kios untuk masa 1 tahun senilai 750.000 jika dicatat sebagai utang. Transaksi pada jurnal umum dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun sewa diterima di muka. Pencatatan jurnal umum pada tanggal 1 April 2019 sebagai berikut. Kas besar 7.500.000 di kredit dan sewa diterima di muka sebesar 750 di kredit. 7.500.000. Cara penyusutan penyesuaian atas transaksi tersebut dilakukan dengan cara mendebit akun sewa diterima dibayar di muka dan mengkredit akun pendapatan sewa. Bagian sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 9 bulan, yaitu dari bulan 1 April sampai tanggal 31 Desember 2019 sebesar 9/12 dikali 7.500.000 yang hasilnya 5.625.000. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Sewa diterima di muka sebesar 5.625.000 di debit dan pendapatan sewa sebesar 5.625.000 di kredit. Yang kedua, dicatat sebagai pendapatan. Jika transaksi di atas dicatat sebagai pendapatan, transaksi dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan sewa. Pencatatan jurnal umum pada tanggal 1 April 2019 sebagai berikut. Yang kas sebesar 750.000 di debit dan pendapatan sewa sebesar 750.000 di kredit. Untuk pembuatan jurnal penyesuaian, terlebih dahulu harus menentukan bagian pendapatan yang masih menjadi sewa diterima di muka pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2019, yaitu Januari sampai Maret 2020, yaitu ada 3 bulan. Sebesar 3 kali 12 3/12 kali 7.500.000 yang hasilnya 1.875.000 dengan penyusunan jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut yang dilakukan dengan mendebit pendapatan sewa dan mengkredit akun sewa diterima di muka. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan sewa sebesar 1.875.000 di debit dan sewa diterima di muka di kredit sebesar 1.875.000. Lalu ada beban yang masih harus dibayar. Contohnya, suatu perusahaan menetapkan pembayaran gaji pada tanggal 1 Desember 2019 keempat karyawannya sebesar 8 juta. Selama bulan Desember, ada seorang karyawan yang belum mengambil jasa sebesar 2 juta. Hal ini berarti perusahaan memiliki utang gaji kepada karyawan yang bersangkutan. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Beban gaji sebesar 2 juta di debit dan utang gaji sebesar 2 juta di kredit. Ada juga pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan mobil
Bares menyewakan mobil selama 1 minggu senilai 2.500.000, akan tetapi pada tanggal 31 Desember perusahaan tersebut belum menerima pelunasan. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 sebagai berikut. Ada piutang sewa yang sebesar 2.500.000 itu belum dibayar dan masuk di debit. Ada piutang sewa sebesar 2.500.000 itu nanti masuknya di debit, dan pendapatan sewa 2.500.000 itu di kredit. Ada juga piutang tak tertagih. Contohnya, Clean and Fresh Laundry menetapkan 5% sebagai piutang tidak tertagih atas piutang usaha sebesar 9 juta. Perhitungan piutang tidak tertagih adalah 5% dikali piutang sebesar 9 juta sama yang menghasilkan 450.000. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Ada beban kerugian piutang sebesar 450.000 di debit dan cadangan kerugian piutang sebesar 450.000 di kredit. Ya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.